Nanti tolong yang tidak bicara kita mute dulu ya. Nanti setelah itu kita tanya jawab. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. salam sejahtera kita semua. Ibu Bapak sekalian, malam ini kita mempunyai narasumber Pak Andi Eka Sakil. Beliau ini kira-kira teman lama kita yang pernah ditugaskan di sebagai Kepala BMKG, sekarang menjadi masih setia dengan BPPT BRIN ya, sebagai ahli perekayasa utama. Ini seri khusus kita yang ketujuh ya, yang dikaitkan dengan peringatan 1000 harinya Pak Habibie. Kalau dari Tech Voice kita sendiri sih, ini yang ke-73. Pak Andi sama kami itu diskusi-diskusi banyak, karena yang Pak Andi tulis di dalam buku itu lebih banyak tentang energi dan lain-lain ya Pak ya. Tapi pada waktu diskusi Pak Andi tertrigger dengan pembicaraan Pak Radi Ramlan sebelumnya soal DNE BPPT. Terus kemudian Pak Andi mencoba mengangkat kira-kira apa sih DNE BPPT itu dalam realita dan pengalaman itu sih. Terus Pak Andi mencoba mengangkat bahwa DNA BPT ternyata dalam pengalamannya beliau ini telah mampu membantu dalam membangun kapasitas kelembagaan. Ini pengalaman beliau sendiri. Apa persisnya kita nanti minta penjelasan dari Pak Andi. Silakan Pak Andi Eka. Terima kasih Pak Wendy dan juga Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Tanpa menyebut satu persatu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Dan ini satu kehormatan bagi saya untuk bisa sharing berkenaan dengan memperingati 1000 hari wafatnya Pak Habibie. PR saya yang diberikan kepada oleh Pak Wendy sebetulnya berat sekali mengenai DNA BPPT, tapi lebih baik kita tidak bicara dulu mengenai DNA BPPT, nanti kita bisa mengambil pada kesimpulan dan mengkaitkan dengan pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Yang jelas sebetulnya yang ingin saya bawakan adalah sharing mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan upaya untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan yang sebetulnya sangat dipengaruhi dan juga didorong oleh jaringan dan kemudian inspirasi dan berbagai pemikiran juga kawan-kawan BPT. Nah, saya ingin sharing berkaitan dengan ini, Pak Wendy, mohon izin. Jadi judulnya yang diberikan Pak Wendy sebetulnya DNA BPT dalam membangun kapasitas. Nah ini saya beri warna biru karena mungkin ini masih perlu kita diskusikan lebih panjang dan saya ingin memberikan beberapa hal yang nanti bisa dijadikan bahan-bahan untuk diskusi kita. Saya masuk ke BPPT sejak 1983 dan pada waktu itu mendapatkan beasiswa dari UPT LHGG dan mendapatkan rekomendasi dari Pak Anton Adibroto untuk menjadi tim di LHGG, pengembangan LHGG. Dan kemudian sampai tahun 2000, kemudian 2000 sampai 2006 di Ristek menjadi ASDEP bersama Bu Dewi, Pak Ardito, dan Bu Woro juga di bawah Bu Woro. Kemudian juga di situ pernah ada Bu Woro, setelah itu Pak Bambang Suciatmo, kemudian Pak Bambang Setiadi. Kemudian 2006 ditarik oleh Bu Woro ke BMKG menjadi sestama dan 2013 meneruskan upaya istilahnya untuk memperbaiki BMKG sampai 2017 dan kebetulan pada tahun-tahun itu terpilih menjadi Presiden Badan Meteorologi Dunia untuk Southwest Pacific dan juga termasuk juga terpilih menjadi Ketua Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System. Nah ini tentu akan banyak hal yang perlu kita lihat nanti dalam proses perkembangannya. Pada saat tahun 2006 ketika saya dilantik menjadi Sestama, perlu kita bayangkan bahwa BMG pada waktu itu baru saja istilahnya
4 tahun menjadi lembaga pemerintah non-kementerian. Sehingga prosesnya masih dalam penataan dan sebelumnya adalah di bawah menjadi badan di bawah Kementerian Perhubungan. Pegawainya kira-kira 3.700 orang, ya, mempunyai akademi meteorologi dan geofisika yang menjadi istilahnya sumber pemasok sumber daya manusia dengan pendidikan D3. Anggarannya pada waktu itu tahun 2006 536 miliar. Kalau kita lihat 2002 sebelum menjadi LPNK itu 50 miliar untuk jumlah orang itu. Dan pada waktu itu juga menghadapi satu problem ketika 2006 itu adalah tsunami Aceh yang pada saat itu baru kita mulai membangun apa yang disebut nantinya Indonesian Tsunami Early Warning System. Dan kalau kita lihat di sini usia dari sumber daya manusia BMG pada waktu itu yang 20 sampai 30 tahun itu 811. Ya, mengapa ini saya sampaikan karena ini sangat penting sekali untuk membayangkan persoalan-persoalan yang ada pada saat itu. Kemudian usia 31 sampai 40 itu ada 1.000 kira-kira, kemudian juga 41 sampai 50 848 dan 51 sampai 60 itu lebih dari 1.000. Jadi ini istilahnya sebuah organisasi ini mengalami proses penuaan lah begitu pada waktu itu. Nah, pendidikannya juga demikian. Kalau kita lihat S3 ada 6, S2-nya 65. Jadi ini sangat terbalik dengan kondisi BPT dan pada saat itu. S1 dan D4, saya tulis D4 dan S1 karena kebanyakan kawan-kawan di BMG itu adalah meneruskan dari D3 ke D4 atau kemudian S1. Ya, jumlahnya 650, kemudian D3-nya 592, dan hampir keseluruhan itu dipasok oleh AMG, Akademi Meteorologi dan Geofisika. D1-nya sangat banyak karena memang sebelum itu, sebelum tahun 2002, itu Akademi Meteorologi dan Geofisika ini mulai dari istilahnya ngenger, istilahnya begitu ya, di ITB menjadi pendidikan D1 untuk meteorologi dan geofisika, sehingga juga banyak sekali jumlah D1 dan D2 di situ. SMA-nya juga demikian, jadi banyak sekali yang kalau kita bayangkan memang ini operasional sifatnya. Ya. Nah, kalau kita bayangkan pada waktu itu, ini adalah kampus BMG pada waktu itu di Kemayoran, menempati bekas kantor dari Dirjen Perhubungan Udara. Ya. Di sebelah Bandara Kemayoran di situ, sehingga saya masih ingat betul ketika Pak Habibie itu atau kemudian menetapkan resource person untuk sertifikasi CN 235 dan 250. Di situ kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan di situ. Jadi saya ingat betul lokasi-lokasi kantornya. Ini ruang kontrolnya juga sederhana sekali karena ada bangku-bangku yang dilengkapi dengan komputer dan kemudian ada televisi di sini yang kemudian semacam screen begitu. Kemudian ruang rapatnya juga agak kecil. Ini Bu Woro di situ. Lapangan upacaranya juga di depan, saya kira juga agak kecil begitu. Dan setiap kali selama saya ada di situ memang 2007, 2008, kemudian 2012 ini banjir besar sekali dan masuk ke ruangan ya pada waktu itu. Ini adalah gambaran pada waktu 2006. Nah, ini adalah gambaran saja setelah kemudian perjalanan sampai 2017. 2007 kami mencoba melakukan jadi istilahnya mengubah hampir seluruh barang milik negara yang semula ada di perhubungan itu kemudian menjadi milik BMKG, dan pada saat itu kemudian kita juga mengubah 2008 BMG berubah menjadi BMKG, undang-undang juga kita coba lakukan, kemudian 2008 pada saat itu kebetulan pas juga selesai kita membangun Indonesian Tsunami Early Warning System, dan pada waktu itu sangat-sangat fenomenal karena ini dibangun oleh lebih dari 16 lembaga KL di dalam negeri, dan di situ
banyak sekali kawan-kawan istilahnya senior-senior dari BPPT, nanti saya akan sebutkan dalam sebuah gambaran jaringan yang lebih lengkap, seperti Pak Indro, Pak Edwan, dan segala macam. Kemudian Undang-Undang ke-31 2009 ini yang menjadi sebuah fondasi yang sangat penting sekali bagi BMKG pada waktu itu untuk semakin melesat ke depan. Tahun 2011 kita menyelesaikan the Indonesian Meteorological Early Warning System. Kemudian 2012 berbareng dengan kesiapan dan persiapan yang sudah semakin baik, itu kita mulai mendapatkan istilahnya PHLN, ya, istilahnya bantuan dari luar negeri melalui Project Strengthening untuk memperbaiki terutama untuk perakiraan cuaca di seluruh Indonesia. Dan saat itulah kemudian kita mencoba menggeser dari manual ke digital dan ke manual ke otomatis. Kemudian kita juga 2008 memperbaiki berbagai gedung di situ, baik itu gedung di kampus BMKG di Kemayoran dan juga Pusdiklat di Citeko, ya. Jadi semuanya berjalan bareng pada waktu itu sehingga cukup kesana kemari. Kemudian di 2013 kita juga bisa menyelesaikan the Indonesian Climatology Early Warning System dan juga mengubah AMK menjadi STMKG, ya, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dari D3 menjadi D4, dan ini yang kemudian sebetulnya menjadi sebuah jembatan bagi istilahnya lompatan untuk kawan-kawan dari D4 menjadi S1, dan kami bekerja sama dengan ITB dan hampir semua universitas di ibu kota provinsi. Jadi kalau kita mempunyai istilahnya BMKG itu mempunyai 183 kantor di seluruh Indonesia, dibagi menjadi 5 balai, istilahnya membantu untuk melakukan koordinasi, yaitu di Medan, di Jakarta, di Bali, kemudian di Makassar, dan di Jayapura, dan masing-masing juga ada koordinator di setiap ibu kota provinsi. Dan disitulah di ibu kota provinsi itulah kita bekerja sama dengan universitas-universitas untuk menitipkan kawan-kawan untuk melanjutkan S1, S2, dan S3. Di 2015 kita mendapatkan kesempatan untuk showcasing dengan berbagai aktivitas kita di Indonesia, dan saya kira pada saat itu menjadi sebuah kebanggaan sendiri karena kita memberikan istilahnya BMKG pada waktu itu memberikan berbagai presentasi mengenai kegiatan-kegiatannya, termasuk misalnya sekolah lapang iklim, sekolah lapang gempa, kemudian juga sekolah iklim untuk nelayan dan sebagainya. Dan kemudian 2017 Indian Ocean Tsunami Warning Mitigation System. Gambar yang di sebelah kanan istilahnya mulai mentransformasikan dari gambar kampus ini menjadi kampus yang barangkali cukup menjadi ikon bagi kawan-kawan BMKG. Ini termasuk STMKG di sini. Kemudian ini adalah ruang serbaguna di Citeko, bisa mengakomodasi untuk ke 250 peserta di situ. Oleh karenanya kemudian dipercaya menjadi Regional Training Center WMO untuk Pasifik Selatan dan Pasifik Barat dan Selatan. Ini adalah ruang auditorium, ya, di dalam ada dan juga berbagai tempat untuk kuliah di situ. Nah, pada tahun 2008-2009 itu Bu Woro mempunyai gagasan untuk mengembangkan kampus ini, dan kemudian kita membuat istilahnya maket. Ini adalah ketika rencana pembangunan itu diresmikan, dan kemudian kita bisa mewujudkan gedung-gedung ini, ruang kontrolnya juga kita ubah, ruang rapatnya juga semakin bagus, kemudian juga pengaturan untuk upacaranya juga demikian pula juga auditoriumnya. Jadi istilahnya mencoba mengubah wajah dari BMKG yang dulunya banjir dan segala macam. Alhamdulillah setelah 2013
kita pindah 2012, 2013, 2014 di sana ke sana, kemudian kita tidak menghadapi istilahnya banjir yang setiap kali kita hadapi. Nah, sampai 2017 saya meninggalkan BMKG, itu BMG menjadi BMKG pada waktu itu 2009, kita mempunyai Undang-Undang 31 2009, kemudian pegawainya dari 3.700 menjadi 4.900, sekarang 5 ribuan. AMG menjadi STMKG, saya kira di situ sekarang banyak sekali pengajar yang S3-nya. Anggaran juga sudah 3 kali lipat. Kita mempunyai Indonesian Tsunami Early Warning System yang bertanggung jawab untuk ke 28 negara di Samudra Hindia, dan Indonesian Meteorological Early Warning System dan juga Climatological Early Warning System, yang saya kira ini banyak sekali manfaatnya untuk ke Asia dan Pasifik. Kemudian juga menjadikan Pusdiklat ini menjadi Regional Training Center untuk WMO, terutama untuk Southwest Pacific. Data sekarang sudah menjadi online, jadi kawan-kawan bisa download seperti halnya data-data di NOAA untuk berbagai waktu dan segala macam, baik itu data-data hujan sampai kemudian data-data gempa. Dan ini juga bisa diakses melalui info BMKG, baik itu mengenai Twitter, kemudian juga di Facebook, juga kemudian melalui mobile. Dan kalau kita lihat sekarang struktur usia daripada pegawai BMKG paling tidak sampai 2016 ketika saya meninggalkan BMKG itu yang muda sekarang lebih banyak ya, dan ini tentu di atas 25 tahun, mereka adalah calon-calon yang muda dan kemudian 31 sampai 40, jadi sudah mulai kemudian terbentuk segitiga tetapi masih belum cukup sempurna. Dan kalau yang biru itu adalah 2016, pendidikannya juga sudah mulai terlihat, S1-nya lebih banyak, kemudian alhamdulillah kita bisa mendorong S3-nya sampai 28. Sebetulnya saya ingin pada waktu itu membujuk Bu Boros supaya kita juga bisa belajar seperti hanya dulu Pak Habibie melalui program OFS dan State pada waktu itu masih belum bisa disetujui, tapi paling tidak sudah bisa mendorong 433 kawan-kawan dari S1 itu menjadi S2. Kemudian D3-nya sudah istilahnya sudah mulai terbentuk, tapi D1 dan D2-nya ini masih, karena bagaimanapun juga di daerah itu masih diperlukan teknisi-teknisi yang memang mempunyai istilahnya background pendidikan seperti itu. Tapi yang SLT-nya sudah mulai berkurang sampai separuh, kita masih menghadapi problem mekanisme bagaimana mengurangi pegawai melalui golden shake hand ya. Nah, yang juga cukup membanggakan adalah bahwa sekarang ini, termasuk pada waktu itu kita mulai 2016 dengan UNESCAP, kawan-kawan sudah mulai berani dalam tanda kutip menawarkan jasa kepada negara-negara lain, dan pada waktu itu mulai di 2017 awal dan dibiayai oleh UNESCAP, mengirimkan kawan-kawan untuk membantu mengembangkan forecasting di Tonga, kemudian di Solomon Islands, di Papua Nugini. Di Papua Nugini untuk mengenai forecasting kekeringan itu memakai betul-betul metodologi yang dikembangkan oleh kawan-kawan BMKG. Solomon Island ini mengembangkan memakai data OFS, yaitu Ocean Forecast System, juga termasuk Tonga memakai itu, dan sekarang Fiji dalam menginstalasi high computing sistemnya itu memakai jasa dari kawan-kawan BMKG juga. Saya sudah mulai tidak ikut di situ. Jadi Bapak, saya ingin menutup ini dengan gambaran begini. Ketika saya memulai PNBP, saya beruntung sekali karena pada saat itu Pak Wendy itu menjadi sekjen istilahnya perhubungan. Jadi saya gampang sekali meminta pertolongan beliau untuk menandatangani pengubahan BUMN dari perhubungan menjadi barang milik negaranya istilahnya BMKG. Pak Wendy berkenan sekali, saya ingat betul 17 Februari, jadi tepat setahun saya ada di BMG pada waktu itu, sehingga kawan-kawan betul-betul bisa melihat bahwa ada sebuah progres yang sebetulnya pada saat itu menjadi bottleneck untuk mengubah istilahnya kegiatan
BMG, terutama dari PNBP. Karena pada saat itu, Ibu Bapak, perlu dibayangkan bahwa pegawai BMKG itu terpecah menjadi dua. Yang satu di sebelah barat dan yang satu di sebelah timur. Yang di sebelah timur itu take home pay-nya itu lebih rendah daripada take home pay kawan-kawan di sebelah barat. Ini karena mekanisme PNBP-nya langsung masuk ke Angkasa Pura dan Angkasa Pura lah yang memberikan. Dan oleh karenanya dengan proses pengalian BMN ini itu maka mekanisme PNBP-nya berjalan dan kemudian itu bisa kemudian dijalankan melalui langsung dari BMKG sendiri. Nah, di dalam proses saya menangani proses DIPA dan segala macam, saya mendapatkan banyak sekali advice dari Pak Aswin yang pada saat itu di Kominfo, tetapi beliau selalu meluangkan waktulah pada saat itu dengan ngopi bersama melihat Monas, ya sambil kemudian berbicara-bicara banyak hal mengenai DIPA, kemudian dengan Pak Idwan di dalam membereskan Indonesian Tsunami Early Warning System, banyak sekali peralatan-peralatan karena waktunya sangat cepat sekali dan oleh karenanya membereskan barang milik negara ini betul-betul sangat-sangat rumit sekali, ya. Nah, ketika kami menghadapi bagaimana cara kemudian mengembangkan sumber daya manusia, saya mempunyai partner istilahnya Bu Dewi di situ, ya, dalam banyak hal, dan kemudian banyak sekali saya konsultasi dengan Pak Anton dan juga kemudian Pak Bambang Setiadi di dalam mengembangkan itu, dan terutama bagaimana kita bisa mencari terobosan dalam konteks-konteks ini. Nah, saya beruntung juga ketika kemudian berpikir bahwa kita tidak bisa lagi kemudian hanya menggantungkan Jakarta untuk melakukan kalibrasi. Nah, oleh karenanya, dan pada saat itu kok kebetulan Pak Bambang Setiadi lagi menjadi kepala BSN, jadi banyak sekali konsultasi-konsultasi semacam itu bisa kemudian terjadi, dan kemudian itu kemudian muncul dan jadilah BMKG mempunyai 5 pusat untuk kalibrasi di Indonesia sehingga memudahkan bagi kawan-kawan yang lain atau KL yang lain atau kemudian industri yang lain atau perusahaan yang lain untuk melakukan kalibrasi peralatan-peralatan yang sebetulnya banyak sekali. Mulai anemometer, mulai juga pengukur hujan dan segala macam itu selalu dikalibrasi dan itu kemudian menjadi bagian dari proses sertifikasi yang dilakukan di BSN. Nah, ketika kemudian anggaran itu sudah mulai turun terus, sehingga pada saat itu kita perlu berpikir bagaimana caranya untuk bisa kemudian terus maju, tetapi kok kemudian anggaran istilahnya APBN-nya itu kemudian trennya itu justru walaupun naik, tetapi juga kemudian pembagian proses untuk anggaran modalnya, belanja modalnya itu turun. Dan oleh karenanya kita mencoba mencari terobosan-terobosan dengan mencari pinjaman luar negeri. Pada saat itu ibu-ibu dan Bapak bisa bayangkan bahwa bagaimana BMG pada waktu itu dan BMKG itu pada awal-awalnya mencoba mencari terobosan sulit sekali. Dan alhamdulillah pada saat itu ada Pak Agus Prabowo di Bappenas dan kemudian juga dibantu oleh Pak Ardhito di dalam mengembangkan konteksnya dengan kawan-kawan di UNESCO sehingga kita bisa mendapatkan terobosan-terobosan dan kemudian mendapatkan kepercayaan dari Eropa dan terutama dari Prancis untuk bisa mendapatkan bantuan, dan kemudian sekarang ini saya dengar dari Finlandia, dari World Bank dan segala macam sudah mulai masuk. Dan tentu saja saya tidak melupakan bagaimana Pak Marzan dan Pak Unggul ketika membantu dalam hal ini. Bahkan ketika BMKG itu ingin melakukan window casing di Paris pada waktu itu, Pak Gunawan juga sangat memberikan masukan, dan juga di PNBP itu ada Pak Said Didu, dan saya banyak sekali mendapatkan inspirasi dari Pak Indroyono ketika bagaimana mempersiapkan misalnya di dalam menghadapi El Nino dan segala macam, dan juga dalam mengembangkan Inatius bersama dengan Pak Ridwan, ya. Jadi ini adalah merupakan saya harus mengakui bahwa mencatat bahwa tanpa kemudian sebuah jejaring dan ketika kita berbicara itu banyak inspirasi yang sebetulnya didapat, maka banyak sekali solusi yang kemudian bisa diperoleh. Dan alhamdulillah kemudian tentu sampai 2013 dengan kepercayaan dari Bu Woro, dan kemudian juga Bu Woro sangat-sangat
sangat-sangat berinisiatif dan sangat-sangat decisive di dalam mencapai untuk kemudian membangun legacy yang sekarang sudah diletakkan, itu banyak sekali yang kemudian bisa diperoleh di dalam hal ini. Jadi ini adalah gambaran mengenai jejaring kita, dan tentu banyak sekali kawan-kawan yang lain yang tidak bisa saya gambarkan di sini, dan tentu di situ adalah gambar DNA, apakah ini menjadi bagian daripada DNA atau menjadi bagian dari apa yang sebetulnya selama ini disebut oleh Pak Endro sebagai kubus dan piramida di situ. Saya kira ini mengakhiri presentasi saya, Pak, yang singkat, yang saya kira menjadi pengantar kita untuk diskusi. Saya kembalikan ke Pak Wendy. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih Pak Andi, singkat dan luar biasa. Kita melihat itu transformasi, saya bilang bukan hanya sekedar pembangunan ya, transformasi BMKG ya, yang Pak Andi bersama Bu Woro lakukan. Saya bilang lihatnya kan dari lebih dekat ya, jadi saya lihat betul-betul sebagai transformasi, bukan hanya dari sisi fisik, tapi dari kesiapan SDM, kemudian cara pikir dan kinerja dan lain-lain semuanya gitu ya. Sehingga BMKG menjadi sudah diperhitungkan di dunia dengan capaian-capaian yang tadi. Ini yang mau kita gali antara lain adalah begini Pak Andi. Orang itu tanya, dulu Pak Bu Woro dan Pak Andi ditaruh di situ apa by kebetulan atau by design? Apakah orang ada satu formal blueprint? Kita akui ya, kita ada DNA BPT. Saya kadang-kadang suka bilang DNA BPT, nanti orang bilang oh hanya BPT aja, tapi mungkin lebih karena DNA-nya pengertian tuh DNA Iptek Insight, ya, seperti begitu. Jadi didorong oleh kesamaan visi, kesamaan ide, dan sebagainya itu. Tanpa kita pernah melihat ada satu formal blueprint untuk supaya network jaring itu untuk dalam hal ini pembangunan institusi KL. Saya kira dari saya serahkan Ibu Bapak sekalian. Saya lihat Pak Indro udah sangat siap. Pak Indro, silakan Pak Indro. Kalau sekarang suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran Pak, jelas. Waduh, nggak kedengaran. Baik, terima kasih Pak Wendy. Wah, selamat ya Pak Andi Eka nih. Ini deh teman-teman, ini tadi luar biasa. Betul tadi Pak Wendy bilang, sebenarnya BMKG itu bertransformasi sistemnya itu. Dan itu saya memantaunya dari awal, Bapak-Ibu sekalian, supaya tahu aja ya. Terus terang aja Pak Wendy, waktu namanya masih BMG itu, terus terang BMKG itu low profile. Atau mungkin no profile gitu Pak. Ya gitu ya, karena ya dalam tanda kutip tempatnya orang buangan lah gitu ya Pak, betul ya? Karena memang, nah disitulah saya ingin sampaikan, waktu Mbak Woro, ya tadi kebetulan DNA-nya sama, DNA-nya PKA, hujan buatan, TPSA gitu, kira-kira itu kan. Waktu Mbak Woro diminta sama Pak Menteri Perhubungan namanya Hatta Rajasa ya, nggak salah kan, itu yang betul ya Mas Andi ya? Betul Pak. Itu beliau nggak mau datang ke saya Mbak Woro, pegang Mbak Sri. Anda pegang, nanti gimana Pak Endro? Nanti kita pack dari sini. Walaupun sini itu masih kita. Dan itu yang saya maksud ya. Jadi dari yang low profile dan no profile itu, BMG menjadi ditambah K, klimatologi itu menjadi sangat ngetop. Dan saya kira di dunia ini salah satu yang, Pak Andi ada nggak yang ngurusi earthquake sama climate sama weather sama-sama di suatu organisasi? Nggak ada ya? Di Jepang Pak. Oh, di Jepang. Kalau Amerika itu, yang ngurusi earthquake itu adalah US Geological Survey, betul ya Pak ya? Betul, ya. Yang ngurusi meteorology and weather itu adalah NOAA, gitu kan Pak? Itu. Oh jadi di Jepang, jadi nyontohnya ke Jepang lah gitu kira-kira. Saya melihat wah, ini kan karena gempa itu luar biasa pentingnya, dan kemudian meteorologi ya dulu low profile-nya kan meteorologi itu, tapi ada klimatologi menjadi penting banget. Jadi saya kira ini perubahan. Untung Mbak Sri Woro diganti sama Pak Mas Andi Eka Sakya. Jadi ini berlanjut sehingga bisa merubah semua itu menjadi sesuatu yang lembaga LPNK yang luar biasa. Saya ingat banget, ingat nggak waktu kebakaran terus akhirnya kan bantuan early warning system itu kan dari Jerman ya, betul ya Pak? Itu kan uangnya untuk BPPT itu, tapi kita tahu BPPT itu bukan lembaga operasional, sehingga kita serahkan, nanti Ridwan tahu lah, Pak Ridwan tahu, kita pasang aja di yang operasional di BMKG. Kalau nggak salah ditinjau sama Ibu Angela Merkel segala ya Pak ya? Iya Pak. Dia itu apa?
kanselir Jerman gitu. Jadi itu bantuan Jerman kalau salah waktu itu. Jadi saya kira ini luar biasa lah. Kalau saya terus terang dengan Mas Andi itu mungkin saya kira ini pertama kali waktu itu. Sekarang sudah biasa ya. Pertama kali urusan BMKG masuk sidang kabinet. Saya kira Pak Andi ingat ya. Itu 31 Juli 2015 untuk persiapan El Nino. Bayangin. Dulu tuh kita kalau El Nino terkaget-kaget gitu. Tahun 2015, El Nino-nya Oktober 2015, kita sudah memberikan paparan di sidang kabinet gitu. Yang bicara Pak Andi itu. Dan saya kira semua orang bikin, waktu itu saya ingat, ini udah 7 tahun yang lalu, semua orang geger waktu Pak Andi bilang, Bapak Presiden, ini kalau kita nggak siasat El Nino, kita angkat aja. Itu Indonesia negaranya, pemerintahnya bisa jatuh gara-gara El Nino. Tahun 65, El Nino, 66 krisis beras. Tahu Pak Soekarno jatuh. Kemudian tahun 97 El Nino, 98 Soeharto jatuh gitu. Wah, heboh lah di ruangan kabinet itu. Saya kira Pak Andi ingat tuh yang bicara Pak Andi itu semuanya heboh. Tapi hebohnya yang trigger Pak Indro Yono tapi. Tapi yang hebatnya lagi kalau udah gitu yang heboh itu impor beras apa enggak gitu. Enggak bicara ininya gitu ya. Oke lah. Anyway, itu yang tapi teman-teman itu yang sekarang menjadi prediksi El Nino itu menjadi udah bagian dari running pemerintah kita, termasuk operasi hujan buatannya dari yang dilaksanakan oleh BPPT yang terus berlanjut. Sekarang TMC itu terus berlanjut. Permasalahannya sekarang tahun 2022 ini karena sudah jadi BRIN, mudah-mudahan sih uangnya lancar gitu loh. Saya dengar sekarang uangnya rada nggak lancar itu aja Pak. Tapi anyway, Bapak sekalian, kalau kita berpegangan pada network, tapi yang dipegang adalah iptek, Science and Technology, dan itu mempengaruhi kebijakan nasional, saya kira BMKG bisa jadi contoh lah gitu. It's very strong. Saya sampaikan ya. Saya banding-bandingkan nih Pak. Ini kalau boleh banding ya. BIG dari Bank Nasional juga menjadi BIG sangat bagus itu. Dipegang Pak Asep juga bagus. Cuman masalahnya kemarin kan ada kasus-kasus korupsi gitu ya. Jadi BIG-nya agak slow gitu, agak tiarap sedikit gitu. BPPT ya terus terang itu hilang gitu ya. Anyway, tapi cuma saya tanya nih tadi Pak Andi Eka ini jabatannya Prakarya ahli utama ya Pak ya, pasti ya? Iya Pak. Nah, itu mau tanya aja Pak, BRIN itu kemarin memberikan penghargaan Sarwono Award untuk peneliti, untuk ilmuwan peneliti terbaik. Tapi kenapa kok Prakayasa kehormatan, Prakayasa ahli kehormatan kok nggak ada gitu, nggak lagi gitu. Ini pertanyaan. Kalau masih, saya pikir jabatan Prakayasa masih ada, sudah nggak ada, ternyata masih ada. Jadi usul lah. Kalau bisa itu, kalau dulu BPT setiap Agustus menyerahkan Prakayasa kehormatan gitu, sedangkan LIPI menyerahkan yang namanya Sarwono Award, mudah-mudahan itu berlanjutlah tradisi yang sangat bagus itu. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Indro luar biasa. Saya teruskan dulu ke Pak Idwan ya, tadi disebut beberapa kali oleh Pak Idwan. Oh, terima kasih Pak Wendy. Ini Mas Andi ini luar biasa nih. Ini salah satu bentuk apa ya? Ekspresi yang inspirasi kita semua. Menurut saya ini adalah bentuk betul. Ini salah satunya jadi bentuk model DNA-nya BPPT seperti ini sebetulnya. Buat saya ya, bentuk-bentuk yang sebetulnya yang pada akhirnya dia berbasis iptek, kemudian bagaimana dia menuju jadi center of excellence, yang kemudian dia berkontribusi nyata begitu ya, dirasakan oleh negara ini sendiri. Bahkan barangkali itu menjadi center of excellence di dunia. Ini yang buat saya sebetulnya betul sekali bahwa kalau dikatakan ini DNA, salah satu bentuk-bentuk ekspresi dari DNA BPPT, kalau menurut saya iya. Karena walau bagaimanapun ini bisa dijadikan salah satu contoh. Sebetulnya saya sedang men-challenge lagi dengan si BMKG ini. Sebetulnya dalam hal ini kita bisa jadikan, kita extend sedikit, sebetulnya TKDN dari instrumen-instrumen BMKG, seharusnya itu menjadi industri sendiri, Mas Andi. Selain Iya, Pak. knowledge-nya itu sendiri, tapi juga instrumen-instrumennya itu dengan total komponen dalam negeri atau produk-produk dalam negeri, menurut saya itu jadi satu keharusan juga, sehingga kita punya model yang lengkap, Mas Andi. Iya, Pak. Karena kalau seperti itu, kita kan selalu tuh dalam diskusi-diskusi kita sebelumnya yang di manufacture, apakah itu Pak Anton, Pak Aswin,
itu di dalam industri manufacture itu agak kurang karena ada regulasinya di situ yang kurang kan. Ya. Pak Indro yang agak lengkap dan industri jasanya kan, di situ ada sampai regulasi dan sebagainya. Ya. Nah saya lihat BMKG ini udah lengkap nih, tinggal bagaimana kita bisa perlihatkan kepada Republik ini bahwa hai ini betul-betul kemandirian menjadi center of excellence dan kita berkontribusi yang seperti Pak Andi lakukan di Asia Pasifik. Kita dulu nggak ingat Pak Andi ya, barangkali ya, yang di Payakumbuh itu, yang station untuk apa? Saya nggak tahu atmosfer itu kan sebenarnya awalnya kan BPPT juga itu sebetulnya. Ya di Kota Tabang Pak. Di Kota Tabang ya. Yang kemudian, nah itulah kembali lagi memang jaringan itu yang Pak Indro katakan piramid dan kubus. Bentuk lainnya transformasinya adalah benar-benar seperti ini. Saya setuju sekali Pak Andi. Sekali lagi luar biasa. Selamat. Ada menginspirasi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Idwan. Saya buka kesempatan nih kawan-kawan yang lain kalau ada komentar. Pak Wendy, sebelumnya saya boleh mengomentari Pak Idwan. Oh ya, silahkan. Ya, jadi mengenai TKDN ini Pak, sebetulnya kawan-kawan sudah cukup, kalau saya melihat sebetulnya sudah cukup kreatif ya, dan juga mempunyai inisiatif untuk melakukan itu. Jadi mereka mengembangkan accelerometer, kemudian juga seismograf, kemudian juga automatic weather station. Ya. Tetapi barang-barang mereka itu tidak mungkin oleh peraturan kita bisa terakomodasi untuk bisa ikut dipakai, Pak. Ya. Bahkan oleh BMKG. Ya. Jadi belajar dari itu, maka inspirasi ini juga banyak sekali didorong oleh kawan-kawan untuk yang selalu menanyakan TKDN, tapi saya juga belajar dari kawan-kawan dari Jepang dan Jerman. Jerman itu kan tidak istilahnya tidak menghadapi tsunami, tapi bisa memberikan bantuan ke kita. Ya, Jepang juga demikian. Setiap kali peralatannya baru dan belum dicek oleh mereka, belum dipakai, selalu ditawarkan ke kita, Pak. Nah, saya kemudian mempunyai pikiran beginilah sekarang. Kawan-kawan di Kupang itu alat-alatnya kita support AWS-nya untuk dipakai oleh kawan-kawan di Timor Leste. Jadi sebetulnya bandara mereka itu memakai AWS kita, AWS BMKG, Pak. Ya. Nah, setiap kali 3 bulan sekali rusak. Jadi teman-teman yang di Kupang itu ya sudah nyebrang saja, mencek, kemudian memperbaiki, dikirim ke Jakarta, diperbaiki, dikirim lagi. Nah, belajar ini saya terus terang belajar juga dari Pak Indro. Pokoknya sekarang di internasional itu supaya suara-suara itu keluar, dan itulah yang kemudian saya dengarkan dari DWMO, itu kawan-kawan dari Tonga, dari PNG, dari Timor Leste itu selalu berterima kasih saat pidato kepada Indonesia. Dan di sini saya lihat mungkin ini juga perlu kita, saya tidak tahu, tapi paling tidak awal itulah yang kemudian menjadi upaya untuk kemudian mengembangkan itu ke jasa. Jadi kalau ini itu masih belum jalan industrinya, tapi paling tidak sudah rutin proses standarisasi, kalibrasi, dan kemudian juga perbaikan maintenance untuk peralatannya. Bahkan sampai sekarang ini saya dengar, saya cek tadi, kawan-kawan itu melakukan proses maintenance untuk Tonga, kemudian Solomon Islands itu 24 hours, Pak. 247 seperti hanya itu melalui Jakarta. Jadi ini saya kira bagi saya lah, setelah tentu mereka melakukannya sesudah saya sudah lewat, tapi paling tidak itu menjadi bagian dari proses yang sebetulnya bisa dilakukan dan kawan-kawan BPT jauh lebih bagus bisa melakukan, saya percaya. Terima kasih Pak Win. Terima kasih Pak Andi. Silakan kalau ada yang mau menambah, silakan. Siapa Pak Wimpi kalau ingin menambah atau ada komen, silakan. Pak Roy, Pak Hamam, Pak Iding. Oke, kalau belum ada tadi yang Pak Andi katakan, yang tadi merespon ininya Pak Indro dan Pak Idwan soal membantu negara lain ya, Tonga, Fiji, Solomon Island. Itu memang betul Pak Andi, mungkin tidak terlalu berarti karena kecil ya negara-negara itu, tetapi di forum internasional itu akan sangat berarti.
Karena voting satu suara, satu negara ya Pak Indro. Iya. Di perhubungan berapa kali waktu dulu-dulu tuh rasa bahwa kok negara Afrika itu lebih mendukung tetangga kita ketimbang kita gitu kan. Padahal kita ada upaya, ternyata begitu break mereka bilang, oh kami dibantu pakai rel bekas dari Malaysia, kami dibantu pakai ini dari ini, kami dibantu. Nah, itu kita terbangun lah dari tidur gitu. Sehingga tadi Pak Andi bilang gitu, kita beri aja sekolah-sekolah perhubungan kan luar biasa banyaknya dan bagus-bagus. Kasih aja beasiswa 4-5 orang per negara itu. Ternyata alumninya itu setelah sekian tahun menjadi pejabat. Menjadi pejabat ya, dia nggak lupa tuh. Udah kita spendnya juga nggak gitu banyak. Dan secara bersamaan juga pelan-pelan sekolah-sekolah kita kemudian menaiki mutunya jadi diakui secara internasional. Bagian dari seperti itu. Nih Pak Andi bagus sekali. Dengan menjadi ada kayak apa ya, sandboxing-nya di negara-negara seperti itu, nanti kan kualitasnya peralatannya BMKG semakin meningkat seperti itu ya. Pak Wendy, ini kita harus terima kasih sama BMKG itu Pak Wendy. Betul. Kaitannya dengan marine meteorology dan climatology, itu Barunajaya setiap tahun berlayar dibayari BMKG ya Pak ya. Iya kan Pak, betul ya Pak. Iya nggak tahu sekarang lah, saya karena nggak tahu sekarang gitu kan. Sekarang Barunajaya kan nggak jalan. Tapi waktu itu yang baik. Pertanyaannya untuk apa? Kenapa kok bisa meramal 3 bulan lagi ada El Nino, apa tahun ini tidak ada El Nino ini? Karena dari pola arus laut yang Arlindo kita ini bisa dipantau bergeraknya itu ke Pasifik apa ke Indian Ocean gitu loh. Nah, pergerakan itu dipantau oleh bui-bui yang masuk ke datanya BMKG gitu. Jadi saya memang betul udah pasti seluruh dunia akan ke Indonesia karena Indonesia kan lautnya luas. Nah, sekarang BMKG-nya canggih gitu. Jadi memang BMKG terus terang BM-nya canggih Pak. Sudah ada marine meteorology and climatology, itu menentukan sekali Pak. Kalau kita bicara El Nino, La Nina bukan hanya kebakaran hutan, tapi dampaknya gagal panen, dampaknya masalah penyakit demam berdarah dan sebagainya loh Pak. Jadi ini luar biasa itu. Begitu ya Pak Andi. Itu tidak terjadi 10 tahun yang lalu, tidak ada ya Pak ya. Rasanya BMKG dulu nggak ada ya gitu-gitu lah pokoknya. Baik, terima kasih. Betul ya Pak Andi ya. Saya sih appreciate sekali. Saya terus terang saya appreciate sekali itu. Ada 2 yang waktu saya jadi Menko, yang ini saya dorong BMKG. Sebenarnya yang satu lagi itu adalah hidrografi Angkatan Laut, ingat ya? Iya. Hidrografi itu saya bilang kalau hidrografi itu sama juga itu Pak. Lembaga nggak beken lah kan, yang beken kan jadi panglima armada gitu kan, yang beken kan beli kapal perang gitu, tapi ngurusi hidrografi nggak beken gitu. Saya bilang kalau nggak beken gua tarik aja ke jadikan LPNK. Akhirnya Angkatan Laut gerebek sekarang hidrografi dipimpin oleh Laksamana Jenderal Bintang 3 gitu. Jadi pusat karena gitu, karena ini urusannya bukan urusan tentara tapi urusannya adalah urusan internasional, udah masalah laut, masalah climate, apalagi masalah geofisik, masalah gempa segala macam itulah. Saya kira demikian, ini hal yang orang tidak tahu gitu. Tapi saya terus terang ini luar biasa kalau saya sampaikan reformasi terjadi di BMKG gitu Pak Effendi. Saya mau appreciate aja lah sekali lagi nih. Terima kasih Pak. Nah, kita appreciate itu ya tadi, itu transformasinya BMKG sampai kepada tingkat internasional seperti sekarang ini. Ya itu tadi saya mau kembalikan bahwa itu dimulai dengan Bu Woro dan Pak Andi diperlu ke sana. Nah, betul. Saya nggak tahu tuh kenapa itu by design atau by kebetulan atau by apa Pak Andi rasa itu? Saya tidak bisa memberikan Pak penjelasan yang proper di dalam menjawab pertanyaan Pak Wendy. Karena pada saat itu saya kira Pak Wendy ingat pada zamannya Pak Hikam pada waktu itu sebetulnya pembicaraan mengenai itu tuh sudah Bu Woro ke Perhubungan atau BMG pada waktu itu, kan beliau menjadi deputi di sana Pak. Yang ketuanya pada waktu itu Pak Gunawan, ya.
Gunawan Ibrahim, kakaknya Pak Irwan Ibrahim pada waktu itu. Dan kebetulan kok, ya ini mungkin sudah qadarullah ya, Pak Gunawan dalam waktu setahun pensiun, Pak. Kembali ke ITB. Pak Hatta yang pada waktu itu saya kira menjadi Menhub sebagai atasan BMKG, kemudian menunjuk Bu Woro tentu saja, karena memang pada waktu itu kan ya. Pak Hatta kan dari Menristek kan diputinya Pak Bu Woro pada saat itu. Saya mau bilang gini Pak ya. Andi, Bu Woro itu ke BMKG waktu deputi pada saat Pak Hatta jadi menteri. Masih jadi menteri Ristek kan ya? Enggak, menteri perhubungan. Ya, betul. Hah? Oh ya. Waktu menjadi deputi ya Pak. Ya, oke. Jadi awalnya itu. Ya, jadi setelah itu kan beliau menjadi menteri perhubungan. Ya, betul. Tapi yang mau saya bilang begini adalah yang membawa Bu Woro pertama ke sana. Nah, itu kan artinya ada satu mungkin pembicaraan antara Menristek dan Menteri Perhubungan yang mau saya bilang ini adalah gini Pak, bahwa yang namanya DNA BPT itu kita artikan sebagai DNA IPTEK secara besar. Bukan hanya orang BPPT, born in BPPT, tetapi di luar itu banyak orang-orang juga yang mempunyai visi yang sama atau paling tidak merespek visi yang di IPTEK yang dibawa oleh Pak Habibie dan kawan-kawan. Muncullah pada saat itu barangkali Menristeknya Pak Hatta, Menteri Perhubungannya Pak Agung, kan begitu. Dua orang itu yang pasti menyetujui Bu Woro itu. Siapa pembisiknya? Ya lagi-lagi mungkin di bawahnya beberapa lingkungannya diciptakan lingkungan yang melihat bahwa itu ada gagasan besar. Itu kalau ditaruh orang di situ kelihatannya akan lebih sukses, lebih berhasil karena punya network yang bisa diberdayakan. Yang mau saya bilang seperti itu Pak. Jadi yang punya DNA BPT dan DNA IPTEK itu bukan hanya orang BPPT. Bukan hanya orang BPT. Ya Pak Endo, saya bilang ke Pak Andi, saya Pak Aswin nggak ada di sini. Pada waktu kita di Ristek waktu itu kita dan nggak ada teman BPIS sini. Kesulitan bagaimana negara membayar uang untuk pengadaan kereta api yang dari ditugaskan ke BPIS lah, ke industri strategis. BPIS-nya keburu bubar, kereta apinya belum dibayar. Bingung kan PT Inka gimana? Nah, tapi itu selesai, kita Ristek itu kita sama Pak Aswin bilang, Pak Hatta ini gimana nih, bantu PT Inka-nya. Kita suratin Menteri Perhubungan, kita konsepin surat. Suratnya itu jalan ke perhubungan, minggu berikutnya Pak Hatta jadi Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan, beliaunya telepon 2 hari telepon ke saya. Wendy, ini suratnya yang kita konsep itu masih ada di meja saya nih, di Menteri Perhubungan. Lalu mesti saya apakan ini? Jawaban kita pasti kan, ya Bapak setujui lah gitu kan. Ya udah kalau gitu lu aja ke sini gitu, selesaiin itu. Nah, kita ke situ begitu Pak ya, Pak, kayak gitu mentok juga. Tetapi pada waktu itu Pak, kami dibantu oleh Pak Kristiadi Sekjen dari Kementerian Keuangan, Pak Ahmad Dirjen Anggaran. Dua beliau itu sangat kagum dengan Pak Habibie. Akhirnya kita rapat bertiga, hanya bilang begitu, kita selesaikan aja udah bertiga, kita selesaikan. Dan selesai itu atas dasar kepercayaan. Saya ingat 50 miliar jumlahnya. Nah, maksud saya gitu, saya ingin supaya kalau boleh gitu barangkali yang kita sebut DNA BPT jangan diartikan bahwa itu hanya milik orang BPT. Supaya nanti orang di sekitar kita itu nggak ngerasa bahwa kita mau eksklusif gitu, tidak gitu. Tapi dalam arti pengertiannya ya DNA IPTEK selain itu. Barangkali kalau saya GR-GR-nya begitu. Saya nggak tahu yang makro seperti itu, mungkin Pak Idwan atau Pak Indro atau bapak-bapak yang lain komentar. Mungkin gini Pak Wendy, kalau BMKG Bu Sri Woro kita lihat ya. Bu Sri Woro itu waktu di hujan buatan, betul ya, dia networknya kuat itu Pak. Jadi beliau menjalin network kemana-mana sehingga antara hujan buatan juga dalam tanda kutip cukup maju begitu. Dan jaringan internasional juga cukup maju. Jadi memang ada faktor. Nah, saya kira begini, kalau ditanya apa yang terjadi sekarang, nah gitu supaya kita bisa lesson learn ya.
Pak, saya merasakan nih, teman-teman di ex BPPT yang sekarang BRIN saya nggak tahu namanya apalah gitu ya, Pak, itu kurang diekspos. Nah, gitu ya. Kurang diekspos dan kurang mengekspos diri. Karena nggak ada wahananya, nggak ada kesempatannya untuk diekspos dan mengekspos diri. Ya, jadi kalau kita bagi yang dapat kesempatan diekspos dan mengekspos diri, maka itu akan nyangkut. Contoh aja, kasih contoh di Putih BMKG sekarang, Sadli, ya udah pasti kan Sadli kan orang di TPSA juga, kita kirim ikut Lemhanas gitu. Begitu dia ikut Lemhanas, karena dia sudah punya jaringan, dia masuk. Karena siapapun, kalau kita sudah pernah dipucuk pimpinan gitu, kalau orang tanya, ya gimana Pak Endro, pasti saya harus tanya, Anda tahu dia? Itu loh yang dulu mimpin acara SIL, itu yang dia gitu loh, ngerti kan? Nah, begitunya itu yang kita harus, yang muda-muda. Sekarang saya kasih contoh deh, saya nggak boleh saya sebut nama. Yang muda, yang jagoan sekarang ini ya, bahwa namanya Dr. Agustan, itu tahu kan, ahli remote sensing, sekarang mantan direktur TISDA, tapi dia sekarang juga sebagai penilai dari salah satu 700 profesor yang nilai biasa LPDP gitu ya. Itu kita expose gitu. Tapi dia juga harus deliver. Betul. Saya mendengar beberapa, ini mohon maaf ini ya, beberapa BPPT dikasih assignment ya, itu nggak deliver kemarin ini gitu. Jadi saya mau juga kalau kita beri, kan kita kan modalnya iptek, bukan yang lain-lain lah, bukan cantolan politik, bukan. Tapi kalau kita diberi tantangan atau itu, please deliver, karena itu kesempatan orang mau kita bisa mengekspos seseorang. Saya aja sekarang bisa lihat kok Pak, ini udah generasi keempat ya, dari dari angkatan saya di para teknologi itu lah, nggak usah sebut BPPT lah. Justru itu, jadi saya udah melihat ini anak-anak ini kalau kita kasih tantangan gitu, itu kita bisa expose. Nah, saya terus senang saja setahun terakhir ini merasakan kasihan amat yang anak yang muda-muda ini nggak bisa terekspos. Salah satunya mungkin ya sudah, mendingan ambil master, ambil doktor pakai LPDP aja dulu. Nanti lihat suasana setelah tahun 2024. Saya kira demikian Pak Wendy ini. Jadi masing-masing dulu ada kesempatan untuk mengekspos diri dan diekspos. Saya kira itu ya kalau saya lihat. Terima kasih Pak. Betul. Mengekspos diri dan diekspos, betul Pak Indro. Dan untuk itu dia harus punya satu kompetensi minimal supaya dia bisa dijual ya. Cuma kalau memang rumahnya seperti penjara ya repot juga ya, mungkin sementara gitu ya, barangkali gitu. Nah, sementara barangkali ada yang lain lagi mau komentar? Oke, kalau nggak ada lagi, saya kembalikan lagi deh ke Pak Andi sebelum kita akhiri. Pak Andi, atau Pak Idwan mau bicara tadi? Ya. Oh, silakan Pak Andi dulu ya, Pak Andi. Sebetulnya gini, saya tuh kalau ini kan bagus ya, kita jadi mendapatkan insight dari macam-macam nih. Sebagai katakanlah BPPT gitu loh. Jadi sebetulnya kalau teman-teman yang lain ada pengalaman-pengalaman yang dirasakan, terutama dari BPIS gitu ya, itu akan memperkaya kita itu sebetulnya. Pada waktu nanti kita memformulasikan bagaimana kita memposisikan di luar ini dan ke depan seperti apa begitu. Terima kasih Pak Wendy. Ya. Terima kasih Pak Idwan. Baik, Pak Andi silakan. Iya Pak, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh kawan-kawan di Tech Voice ini. Dan tadi sudah disampaikan mengenai proses perjalanan BMKG dan bahwa proses itu tidak bisa, saya harus mengakui bahwa itu tidak bisa lepas dari banyak sekali uluran tangan, begitu ya. Uluran tangan, kemudian inspiring ke thought dari juga kawan-kawan yang dulu istilahnya menjadi mentor, senior, dan juga kawan-kawan yang lain. Sehingga BMKG pada waktu itu bersama Bu Woro bisa kemudian menjadi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari proses kita untuk introspeksi ke depan, dan ini menjadi bagian dari proses kita untuk membangun sebuah kerjasama yang mudah-mudahan juga lebih bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Pak, kurang lebih mohon maaf dan saya kembalikan ke Pak Wendy.
Terima kasih banyak Pak Andi. Sebelum kita akhiri, kita ingin foto bersama. Dan sekali lagi terima kasih banyak ke kawan-kawan dan juga mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai bertemu di yang minggu berikutnya.